Nama saya Aldi Mas Iqbal Putra Kusaini, NIM 012.19.016. Nama saya Ahmad Majid, NIM 012190005. Saya Baihaqi Arif, NIM 012190021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Iqbal Santosa, NIM 012190024 dari Prodi TPP. Yang pertama adalah overview ISO 27001, yaitu tentang sistem manajemen keamanan informasi. Pengelolaan sistem manajemen informasi ini mencakup 3, yaitu confidentiality, integrity, availability. Confidentiality adalah kerahasiaan, memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Integrity atau integritas menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dan pengolahan informasi. Availability atau ketersediaan menjamin bahwa pengguna yang berwenang dapat mengakses informasi saat dibutuhkan. ISO 27001 menggunakan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act, yang di dalamnya ada konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi kerja, dan peningkatan. Pada plan atau perencanaan, yaitu merencanakan dan menetapkan sistem manajemen. Pada Do, mengimplementasi dan mengoperasikan sistem manajemen. Check, memantau, meninjau, dan mengaudit sistem manajemen. Yang Act, secara kesinambungan memelihara dan meningkatkan sistem manajemen. Selanjutnya, ISO 27001 Annex A. ISO Annex A merupakan bagian dari sistem manajemen yang menjelaskan implementasi kontrol keamanan informasi sebagai proses kontrol mitigasi risiko, yang isinya adalah Security Policy, Organization of Information Security, Asset Management, Access Management, Communication Security, Physical and Environmental Security, Operation Security, Cryptography, Supplier Relationship, System Acquisition, Development and Maintenance, Information Security Aspect of Business Continuity Management, Information Security Incident Management, Human Resource Security, and Compliance. Selanjutnya, Statement of Applicability atau SOA. Apa itu? Adalah dokumen yang menjelaskan kontrol-kontrol pengamanan informasi dalam Annex A Standar ISO 27001 tahun 2013 yang dipilih dan diimplementasikan untuk mengendalikan risiko. Pembuatan SOA bertujuan untuk memenuhi persyaratan dokumen yang diwajibkan dalam ISO 27001 tahun 2013. Latar belakang penerapan SMKI. Yang pertama, kebutuhan perusahaan menyongsong era pasar bebas. Yang kedua, sejalan dengan regulasi atau peraturan. Yang ketiga, kebutuhan stakeholder untuk standarisasi proses teknologi informasi. Yang keempat, pengakuan internasional terkait standar keamanan informasi. Penerapan dan strategi implementasi SMKI. Yang pertama, mulai dari unit kritikal yang berisi implementasi pada Data Center Network atau DCN dan Data Center Operation atau DCO. Yang kedua, komitmen manajemen yang berisi dukungan direksi dan manajemen perusahaan. Yang ketiga, melibatkan seluruh personil yang berisi tim ISO dan koordinator pelaksanaan kontrol keamanan. Penerapan dan strategi implementasi SMKI. 1. Bentuk struktur organisasi SMKI. 2. Buat kebijakan dan prosedur. 3. Awareness keamanan informasi. 4. Susun profil resiko teknologi informasi. Baik, selanjutnya ada fokus sistem pengamanan informasi dari SMKI. Fokusnya sendiri ada 3.
Yang pertama, staf organisasi. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Dan yang ketiga, proses bisnis. Key Success Factor atau faktor-faktor penting untuk kesuksesan SMKI. Yang pertama adalah manajemen support atau dukungan manajemen terhadap kebijakan SMKI. Yang kedua, komitmen seluruh personil yang dimulai dari manajemen dan karyawan. Yang ketiga ada sosialisasi SMKI. Dan yang keempat adalah continuous improvement, yaitu usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki kebijakan yang telah ada. Di antaranya dengan adanya audit atau evaluasi secara rutin. Baik, selanjutnya ada manfaat penerapan dari SMKI. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah. Kenapa? Karena perusahaan telah memiliki sistem manajemen keamanan informasi yang baik dan sesuai dengan standar internasional. Lalu juga adanya pengelolaan insiden yang lebih baik dan lebih efektif. Lalu, mendukung proses bisnis karena perusahaan menunjukkan adanya kepatuhan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Tentunya juga terjadi peningkatan kualitas layanan, serta perubahan proses reaktif menjadi proaktif atau lebih mengambil inisiatif sebagai tindak pencegahan. Continuous improvement, yaitu akan selalu ada perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah response time yang lebih baik, yaitu waktu yang diperlukan untuk menanggapi masukan dari pelanggan akan menjadi lebih pendek sehingga akan menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada proses sertifikasi sampai persiapan. Yang pertama itu ada gap analysis. Lalu yang kedua ada training. Yang ketiga ada perkembangan dokumen. Selanjutnya ada implementasi SMKI. Implementasi SMKI terbagi menjadi 8. Yang pertama ada access control. Yang kedua ada human resource security. Yang ketiga ada physical environmental security. Yang keempat ada information security, continuity, and incident management. Yang kelima ada cryptography. Yang keenam ada legal and compliance. Yang ketujuh ada logging and monitoring. Yang kedelapan ada asset management. Selanjutnya ada risk assessment. Risk assessment adalah analisa terhadap resiko keamanan informasi, baik resiko internal maupun di eksternal. Selanjutnya, contoh dari risk assessment. Risk assessment sendiri ada 3. Yang pertama ada risk, control, and action plan. Yang pertama, risk. Risk sendiri itu ada gangguan dari jaringan internet. Lalu, yang kedua ada control. Control itu sendiri ada link komunikasi yang berlebih. Lalu ke tahap yang ketiga, yaitu action plan. Action plan sendiri ada perencanaan kapasitas.